Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuda Agustina, Prodi Budidaya Ikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan, atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu dari suatu pihak kepada pihak lain atau mengantusias tertentu. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti sama. Communication yang artinya membuat sama nonverbal. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Adapun komponen komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengirim atau komunikator, sender, adalah yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, pesan atau message adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Yang ketiga, saluran atau channel atau media di mana pesan disampaikan kepada komunikasi. Dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada suara. Yang keempat, penerima atau communicate receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang kelima, umpan balik atau disebut dengan feedback adalah tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan yang disampaikannya. Yang keenam atau terakhir, aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan atau protokol. Adapun hakikat komunikasi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi adalah satu proses. Yang kedua, komunikasi adalah sistem interaksi. Yang ketiga, komunikasi memiliki tujuan tertentu. Kemudian bentuk komunikasi dan sifat komunikasi. Kalau bentuk komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi interpersona. Yang kedua, komunikasi antar persona. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi massa. Sedangkan sifat komunikasi terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, komunikasi tatap muka. Yang kedua, komunikasi bermedia. Yang ketiga, komunikasi verbal. Yang keempat atau terakhir, komunikasi nonverbal. Sedangkan teknik dan tahap komunikasi terbagi menjadi 4 bagian masing-masing. Yang pertama, teknis komunikasi. Yang pertama, komunikasi informatif. Yang kedua, komunikasi persuasif. Yang ketiga, instruksif. Yang keempat, komunikasi manusiawi. Sedangkan tahap komunikasi dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, komunikasi 1 tahap. Yang kedua, komunikasi 2 tahap. Yang ketiga, komunikasi banyak tahap. Adapun fungsi komunikasi terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama, fungsi kontrol adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan suatu yang sesuai dengan keadaan yang tersebut. Yang kedua, fungsi komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan feedback atau tanggapan umpan balik. Yang ketiga, fungsi komunikasi lebih kepada cara-cara yang sifatnya soft, lembut, namun biasanya langsung mengarah kepada nuraninya. Yang keempat, fungsi ekspresi emosi dibagi menjadi 2. Yang pertama, menyampaikan emosi apa yang kita rasakan melalui komunikasi. Yang kedua, biasanya hanya butuh untuk didengar untuk membagi beban emosi kita kepada orang lain. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai komunikasi. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.